Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acep Rahmatullah. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi pembelajaran SKI kita di minggu ini. Baik, hari ini kita akan membahas tentang Khalifah Rasyidin, yaitu Khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab ini salah satu sahabat terbaik Nabi, di mana ia selalu mengikuti dakwah Nabi dari mulai di Mekah hingga ke Madinah dan juga hingga akhir hayat Nabi Muhammad SAW. Baik, selanjutnya tentang pengangkatan Umar bin Khattab. Jadi pengangkatan Umar bin Khattab ini beliau diangkat atau ditunjuk langsung dari khalifah sebelumnya, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Karena Khalifah Abu Bakar As-Siddiq tidak ingin adanya perpecahan antara kaum muslimin tentang pengganti beliau setelah beliau wafat. Jadi beliau menunjuk Umar bin Khattab menjadi khalifah. Selanjutnya tentang prestasi-prestasi atau apa saja sih pencapaian-pencapaian di masa Khalifah Umar bin Khattab, di masa kepemimpinan beliau. Baik, di sini ada yang tahu apa aja sih pencapaian-pencapaian beliau yang menjadi masterpiece atau ya yang paling menonjol. Baik. Yang pertama wilayah, ya, wilayah. Lalu yang kedua, selanjutnya ekonomi politik. Selanjutnya lagi ada bidang pajak, lembaga pajak dan juga penataan zakat. Lalu selanjutnya ada perkembangan pengetahuan dan juga agama Islam. Baik, kita lanjutkan di pembahasan yang pertama. Pembahasan pertama yaitu tentang perluasan atau perlebaran wilayah Islam. Jadi perlebaran atau perluasan wilayah Islam di masa Umar bin Khattab ini cukup masif, cukup cepat, signifikan perkembangannya, perluasan wilayahnya. Jadi perluasan wilayahnya itu sampai ke Bizantium, lalu Persia, dan juga ke arah Mesir. Lalu adapun kota-kota besar yang dikuasai pada masa Umar bin Khattab, ada Damaskus, lalu Yerusalem, dan juga Mesir. Mesir itu yang di Afrika itu, ya, adik-adik sekalian. Jadi perluasan wilayah yang sangat luas ini, sangat masif, sangat cukup besar, mengingat kekuatan Islam saat itu masih dianggap remeh, bisa dikatakan dianggap remeh, karena kekuatan Islam masih belum sekuat Kaisar Bizantium dan juga Persia. Tetapi di luar dugaan dan juga atas restu dan juga pertolongan dari Allah, Islam di masa Umar dapat mengalahkan atau masuk ke wilayah Bizantium dan juga Persia, yang dimana pada saat itu kedua kekaisaran ini sangat besar dan juga takuti di wilayah Arab pada saat itu, ya. Baik, jadi perluasan wilayah ini Umar membentuk militer yang cukup tangguh, ya, di mana para panglimanya dipilih, yang salah satunya itu Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu adalah salah satu panglima Muslim yang tidak pernah terkalahkan di medan pertempuran, ya, adik-adik sekalian. Baik, tetapi dalam perluasan wilayah ini yang sangat masif, Islam tetap menjaga adab-adab tentang peperangan dan juga penaklukan wilayah, seperti misalnya tidak menghancurkan bangunan, ya, tidak membuat mudharatan. Lalu Umar juga dan juga pasukan Muslim memberikan kebebasan kepada wilayah-wilayah ini yang dikuasainya atau rakyatnya, maksudnya rakyat dari wilayah-wilayah yang dikuasai, itu untuk tetap memiliki kebebasan tentang memeluk agamanya
ataukah ia tetap di agama yang lama atau memilih masuk Islam ya. Jadi tidak ada tekanan dari Umar dan juga pasukan Muslim, semuanya bebas. Jadi itu membuat rakyat dari wilayah-wilayah kota-kota yang dikuasai tetap senang terhadap pendudukan atau pemerintahan Muslim pada saat itu, karena tidak ada paksaan. Tetapi bagi yang kaum non Muslim itu diberikan atau dibebani pajak jizyah atau perlindungan diri dan juga harta, yang dimana pajak itu tidak terlalu besar dan juga tidak lebih besar dari pajak sebelumnya dari kekuasaan Bizantium dan juga Persia. Maka dari itu mereka masih tetap senang di bawah pemerintahan Islam yang damai. Ya. Oke, selanjutnya bahasaan politik dan juga ekonomi, perkembangan politik ekonomi. Ya. Seperti yang kita tahu tadi, yang sudah kita bahas, perluasan wilayah sangat masif dan juga banyak, ya, memberikan rakyatnya juga itu cukup banyak ya pertambahannya, karena kan perluasan wilayahnya, rakyatnya semuanya diperintah diambil alih oleh pemerintahan Islam pada saat itu yang dipimpin Umar bin Khattab. Jadi pemerintahan politik dalam negeri dan juga ekonominya ini tetap stabil ya, karena kelihayan dan juga kepandaian Umar dalam menentukan dan juga memberikan kebijakan ya. Jadi walaupun pasukan Muslim fokus pada perluasan wilayah, tapi politik dalam negerinya tetap aman, damai, dan juga sejahtera karena kepintaran dan juga perdamaian dan juga sistem pemerintahan Muslim yang damai dan juga tidak memancing untuk rakyat itu melawan ya. Oke, selanjutnya yaitu tentang lembaga pajak dan juga pemerataan zakat. Ya, jadi di masa Umar bin Khattab ini, Umar bin Khattab membangun salah satu lembaga dalam penampungan uang kas negara, mengambil pajak dan juga zakat dari kaum muslimin dari berbagai daerah, ya, yang diberi nama lembaga Baitul Mal, ya, di mana Baitul Mal pada saat Umar bin Khattab itu dalam segi penadministrasinya dan penataannya itu sangat baik. Jadi dia mencatat uang itu untuk apa aja sih, ya kan? Siapa saja sih yang membutuhkan. Jadi pemerataan pembagian pajak menjadikan tidak adanya ketimpangan sosial di dalam negeri pemerintahan Umar pada saat itu. Jadi membuat kedamaian dan juga kesejahteraan bagi rakyatnya. Ini yang tadi saya katakan ya, poin nomor 2, politik dan ekonomi yang stabil ya. Dan ini juga salah satunya dibantu oleh lembaga pajak dan juga pemerataan zakat yang diatur oleh Umar melalui lembaga Baitul Mal tadi. Untuk selanjutnya pengembangan atau perkembangan ilmu pengetahuan dan juga ilmu agama ya. Seperti yang kita tahu, perluasan wilayah yang sangat masif dan juga banyak ini menjadikan rakyat dan juga umat muslim ini bertambah dengan sangat pesat. Oleh karena itu banyak juga orang yang ingin menuntut ilmu dan memperdalam Islam ya. Para pemudanya dan juga anak-anaknya kan mereka ingin belajar tentang pengetahuan Islam dan juga pengetahuan umum ya kan. Ya, karena penguasaan wilayah di wilayah Persia dan juga Bizantium pada saat itu yang sudah tergolong sangat maju. Jadi ilmu pengetahuan juga mengikuti ilmu pengetahuan umum ya, di sini maksudnya ilmu pengetahuan umum mengikuti tentang pengetahuan yang ada di Bizantium dan juga Persia yang sudah bisa digolongkan sangat maju di masa itu. Jadi ini juga berefek kepada Islam. Jadi Islam itu menerapkan dan juga mendapatkan ilmu pengetahuan yang diturunkan dari Bizantium dan juga Persia, ilmu pengetahuan umumnya. Lalu selain dari ilmu pengetahuan umum dan juga tidak lupa
ilmu pengetahuan agama ini yang paling penting ya, ilmu pengetahuan agama. Jadi karena perluasan wilayah yang sangat luas tadi, ini menjadikan Madinah dan juga kota Mekah ya, yang sebagai pusat pemerintahan pada saat itu di Madinah dan juga Mekah sebagai kota suci umat Islam, menjadi salah satu pokok atau pusat pembelajaran agama Islam ya, agama Islam. Jadi karena perluasan yang sudah jauh ke arah Persia, ke arah Bizantium, ke arah Mesir ya, ini menjadikan pengembangan ilmu agama dan juga pengetahuan disebar lagi, menjadi dipecah pusatnya ya, bukan dipecah, maksudnya ditambah. Ada juga yang pusat pengetahuan ilmu pengembangan ilmu pengetahuan dan juga agama di Damaskus, ada juga yang ke Yerusalem, lalu ada juga yang di Mesir. Jadi Umar mengirim para sahabat, para ahli ilmu pengetahuan ilmu agama ke kota-kota besar yang jauh dari Mekah, Madinah ya, untuk memenuhi dari keinginan dari para rakyat dan juga kebutuhan pengetahuan pembelajaran pada saat itu ya. Jadi dibangunlah beberapa pusat pembelajaran di kota-kota besar yang sudah dikuasai dari wilayah Persia, Bizantium, Mesir ini ya, ada sekalian. Nah, jadi ini membuat perkembangan Islam juga sangat pesat ya, karena percampuran pengetahuan, lalu orang dari sini bertemu dengan orang dari sini, bercampur, tukar pikiran dan segala macam. Jadi ikut mengembangkan dunia pendidikan Islam itu tadi ya, dari sekalian. Mungkin sekian ya adik-adik sekalian untuk minggu ini penyampaian dari saya. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.